wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran adab sehari-hari yang insyaallah taala dirutinkan pada setiap Sabtu subuh, pada setiap Sabtu pekan kedua setelah salat subuh di Masjid Nurul Iman yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Baik, jamaah sekalian, rahimani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan di bulan lalu kita telah selesai mempelajari bab tentang adab-adab berzikir, dan pada pagi hari ini kita memasuki bab berikutnya, yaitu bab ke-9 yang berjudul adab-adab membaca Al-Quran. Adab-adab membaca Al-Quran. Nah, jamaah sekalian, rahimani Allahu wa iyyakum. Membaca Al-Quran merupakan salah satu aktivitas rutin yang dilakukan oleh seorang muslim pada setiap harinya. Dan membaca Al-Quran mempunyai banyak sekali keutamaan. Di antaranya ialah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena bacaan Al-Qur'an tersebut pada hari kiamat nanti akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang dahulu membacanya. Dan juga ya, keutamaan-keutamaan lainnya yang sangat banyak sekali. Dan suatu hal penting yang mesti diperhatikan oleh setiap muslim adalah bahwa cuma Al-Quran satu-satunya bacaan yang pahalanya dihitung per huruf. Cuma Al-Quran satu-satunya bacaan pahalanya dihitung per huruf. Adapun orang mau baca WA berjam-jam ya, baca Instagram berjam-jam ya, tidak ada hitungan pahala per huruf. Hanya Al-Quran satu-satunya bacaan yang hitungan pahalanya per huruf. Makanya membaca Al-Quran ini termasuk salah satu amalan ringan yang besar pahalanya. Dan untuk membaca Al-Quran tidak diperlukan modal rupiah, tapi cukup kemauan dan kesungguhan. Siapapun muslim, dia bisa membaca Al-Quran, baik yang miskin ataupun yang kaya. Baik. Dan ternyata di dalam aktivitas ibadah membaca Al-Quran, di sana ada adab-adab yang penting untuk diperhatikan, agar seseorang ketika membaca Al-Quran dia memaksimalkan pahalanya karena memperhatikan adab-adab di dalamnya. Baik jamaah sekalian, rahimani Allahu wa iyyakum. Langsung saja pada bab ini insyaallah taala kita akan sebutkan ada sekitar 16 poin adab yang kita berusaha untuk menyebutkannya secara ringkas dan padat insyaallah. Baik. Langsung saja adab yang pertama. Adab yang pertama ialah membaca Al-Quran dalam kondisi suci. Membaca Al-Quran dalam kondisi suci. Artinya ini merupakan adab mulia yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang hendak membaca Al-Quran.
baik dia membaca dengan cara melihat atau dia membacanya dengan cara atau dia membacanya melalui hafalan. Maka adab yang pertama ialah alangkah baiknya dianjurkan untuk membaca Al-Quran dalam kondisi suci. Dalam kondisi suci, artinya suci dari hadas, ya. Suci dari hadas, demikian. Baik. Sehingga seseorang yang misalnya sedang dalam kondisi junub dan dia hendak membaca Al-Quran, maka dia diharuskan untuk mandi terlebih dahulu. Demikian pula seseorang yang sedang berhadas kecil, maka adabnya hendaknya dia berwudu terlebih dahulu baru membaca Al-Quran. Ini baik, ya. Demikian. Jadi dianjurkan membaca Al-Quran dalam kondisi suci. Sedangkan membaca Al-Quran melalui mushaf dan dia menyentuh langsung mushaf tersebut, maka ada kewajiban untuk dalam kondisi suci juga, dalam kondisi punya wudu, karena telah datang hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali hanya orang yang suci saja, yakni yang punya wudu. Adab yang pertama. Baik, jamaah sekalian rahimaniyallahu wa iyyakum. Ya, adab ini mirip seperti bahasan pada bab zikir, ya, pada bab adab tentang berzikir, di mana sejatinya seseorang dibenarkan untuk berzikir dalam kondisi apapun, baik punya wudu ataupun tidak, baik sedang suci ataupun berhadas. Seseorang boleh berzikir, namun afdalnya dia berzikir dalam kondisi suci atau punya wudu. Demikian pula membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini merupakan atau termasuk sebaik-baik zikir. Membaca Al-Quran termasuk sebaik-baik zikir. Baik. Jamaah sekalian rahimaniyallahu wa iyyakum. Adab yang kedua. Adab yang kedua di dalam membaca Al-Quran adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Dan ini hukumnya dianjurkan, tidak wajib. Ini hukumnya dianjurkan, tidak wajib. Artinya dianjurkan bagi seseorang yang akan membaca Al-Quran untuk menghadap kiblat tatkala dia sedang membacanya. Itu sekalipun sebetulnya boleh dan sah saja seseorang membaca Al-Quran menghadap manapun, ya. Akan tetapi afdolnya dia menghadap ke kiblat. Disebutkan dalam hadis yang dengan seluruh syawahidnya, diriwayatkan oleh di mana hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', beliau mengatakan, inna likulli syai'in sayyidan wa inna sayyidal majalisi qubalatal qiblah. Dalam hadis tersebut berbunyi, sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu ada yang afdolnya, dan sesungguhnya seafdol majelis adalah yang menghadap kiblat. Itu. Ini disebutkan dalam hadis tersebut. Maka dari hadis ini diambil faidah tentang dianjurkannya untuk menghadap kiblat tatkala sedang membaca Al-Quran, karena sebaik-baik majelis atau sebaik-baik duduknya seseorang adalah duduk menghadap kiblat. Itu. Dan tadi kita sebutkan ini hukumnya dianjurkan, tidak wajib.
Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, adab yang ketiga. Adab yang ketiga. Adab yang ketiga berbunyi yaitu bersiwak. Adab yang ketiga adalah bersiwak, ya. Adab yang ketiga bersiwak, yakni ya membersihkan gigi atau menggosok gigi. Ini adab ya yang hukumnya juga dianjurkan. Artinya dianjurkan bagi seseorang yang ingin baca Al-Quran untuk bersiwak terlebih dahulu, untuk membersihkan ya gigi dan mulutnya terlebih dahulu, untuk menggosok giginya dulu. Ini hukumnya sunnah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'ab beliau, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tayyibu afwahakum bis-siwak fa innaha turuqul Qur'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersihkanlah mulut-mulut kalian dengan cara bersiwak, karena sesungguhnya mulut-mulut kalian tersebut merupakan jalan-jalan keluarnya bacaan Al-Quran. Nah, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkat dari hadis tersebut diambil faidah tentang anjuran bersiwak sebelum membaca Al-Quran, karena mulut tersebut akan menjadi jalan keluarnya ya bacaan Al-Quran tersebut. Itu ya. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa seseorang tatkala membaca Al-Quran, maka dia akan didatangi oleh malaikat. Ya, seseorang yang membaca Al-Quran, dia akan didatangi oleh satu malaikat, di mana ketika orang tersebut, malaikat tersebut semakin mendekat kepada diri orang tersebut, sampai-sampai disebutkan dalam hadis itu, ya, malaikat tersebut meletakkan mulutnya pada mulut orang yang baca Al-Quran tersebut, sehingga bacaan Al-Quran orang tersebut itu sampai masuk ke dalam rongga malaikat tersebut. Disebutkan dalam hadis seperti itu, ya. Demikian. Jadi seseorang tatkala baca Al-Quran, ya, maka akan ada malaikat yang mendekat kepadanya, sampai-sampai malaikat tersebut meletakkan mulutnya pada mulut orang tersebut, di mana bacaan Al-Quran yang dia lantunkan itu masuk ke dalam rongga malaikat tersebut. Ini dari hadis itu juga ya mengandung anjuran untuk membersihkan mulut sebelum baca Al-Quran, karena malaikat mendekat. Demikian. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, adab yang keempat. Adab yang keempat adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Adab keempat, membaca Al-Quran dengan tartil. Baik, disebutkan di antara makna tartil adalah seseorang yang membaca Al-Quran dia tepat di dalam melafalkan huruf-hurufnya. Seseorang ketika membaca Al-Quran, dia tepat dalam melafalkan hurufnya. Itu diantara kandungan makna tartil. Orang diperintahkan untuk membaca Al-Quran secara tartil, artinya dia lafalkan setiap hurufnya sebagaimana mestinya. Dia bedakan antara huruf fa, sin, shin, sad. Demikian. Ya, dia bedakan huruf-huruf yang terkesar, ya, dia bedakan huruf-huruf yang terkesan mirip, padahal tidak. Ya, demikian. Karena huruf-huruf hijaiyah, satu dengan yang lainnya itu tidak sama, ya, tidak sama. Makanya kalau ada seseorang yang baca huruf anu, lalu dia lafalkan huruf yang lain, kemudian suara yang keluar itu sama, maka bukan dua hurufnya yang kembar, dianya yang masih keliru bacanya. Ya, sebagian orang kita contoh misalnya
memukul rata 4 huruf hijaiyah. Ada tha, ada sin, ada shin, ada sad. Dipukul rata semuanya S katanya. Ini nggak tepat, ya. Tha ada bunyinya sendiri, sin ada bunyinya sendiri, shin, sad demikian. Tidak bisa disamaratakan. Itu diantara makna tartil. Nah, ketika kita pahami makna tartil seperti itu, berarti seorang muslim punya hajat untuk belajar tajwid. Itu. Untuk belajar tajwid, untuk hadir di kajian tahsin. Ya. Maka tidak elok kalau seandainya ada undangan, ada pengumuman kajian tajwid, kajian tahsin, kemudian ternyata pada kabur. Ya, pada tidak berminat. Ini nggak tepat. Itu kajian tajwid, kajian tahsin penting untuk setiap muslim. Sekalipun dia sudah bisa baca, bacaan Al-Qur'annya itu harus terus diupdate. Ya, harus terus diperiksa oleh orang-orang yang lebih ahli. Ya, jadi jangan sungkan dan jangan malas untuk belajar tajwid kembali. Demikian. Dalam surat Al-Muzammil ayat 4 dalilnya, surat Al-Muzammil ayat 4, Allah Ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah olehmu Al-Qur'an itu dengan setartil-tartilnya. Itu. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan hambanya untuk membaca Al-Qur'an secara tartil. Itu. Di mana di antara makna tartil juga ialah membaca Al-Qur'an secara perlahan-lahan dengan memperjelas pelafalan huruf-hurufnya. Itu. Baik. Ya. Jadi tadi nasihatnya adalah seorang muslim hendaknya tidak perlu sungkan untuk kembali belajar tajwid. Dan tidak mengapa diulang lagi dari a, ba, ta, sa. Tidak mengapa. Agar diperhatikan dan dikoreksi. Yang sudah baik dan sudah tepat dipertahankan, yang masih keliru dan masih kurang diperbaiki. Adapun orang-orang yang sombong, tidak mau belajar, ini bahaya. Ya. Orang yang sombong tidak mau belajar, ini berbahaya. Ya. Karena orang sombong itu selamanya tidak akan pernah belajar. Kita ulang sekali lagi. Orang sombong selamanya tidak akan pernah belajar. Oleh sebab itu, hilangkan rasa kesombongan. Baik. Jamaah sekalian, rahimanillahu wa iyyakum. Adab yang kelima yaitu membaca Al-Qur'an dengan khusyuk. Makanya membaca Al-Qur'an ini hendaknya tidak disambi dengan kesibukan-kesibukan lain dalam rangka memaksimalkan kekhusyuan. Itu. Mengapa demikian? Karena yang sedang dibaca itu bukan Quran, tapi Al-Qur'an. Ini firman Allah yang wajib dimuliakan dan diagungkan. Oleh sebab itu, adab yang kelima ini membaca Al-Qur'an dengan khusyuk. Dan khusyuk ini akan semakin terwujud apabila seseorang mentadabburi apa yang dia baca. Itu. Demikian. Maka seorang muslim tidak perlu sungkan ketika membaca Al-Qur'an untuk melihat terjemahnya. Seorang muslim tidak perlu sungkan ketika membaca Al-Qur'an untuk melihat terjemahnya, agar dia berusaha memahami dan mengetahui apa sebetulnya yang sedang dia baca. Sehingga jangan sampai bacaan Al-Qur'an ini cuma sekedar menjadi qomat kamit tanpa menghasilkan kekhusyuan. Itu. Baik. Disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'an alladhi idza sami'tahu yaqra'u ra'aita annahu yakhsha Allah Ta'ala."
Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara sebaik-baik orang, sesungguhnya di antara sebagus-bagus manusia, suaranya dalam membaca Al-Quran adalah orang yang apabila engkau mendengarnya sedang membaca Al-Quran, engkau dapati bahwasanya dia sedang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terangkan di situ bahwa sebaik-baik suara seseorang ketika membaca Al-Quran ialah suara seseorang yang apabila didengar itu, ya, didapati bahwa dirinya sedang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan apa? Hadirnya kekhusyuan ketika baca Al-Quran. Nah, demikian, ya. Makanya tidak tepat, ya, kalau baca Al-Quran itu sekedar kejar khatam, ya, kurang tepat. Apabila baca Al-Quran itu sekedar kejar khatam, ya, sampai ngut bacanya sudah tidak tepat lagi, sudah tidak sesuai, ya, tidak tartil lagi, tidak sesuai dengan tajwid lagi. Ini tidak tepat, ya. Karena bacaan ngebut, ya, yang sampai berantakan tajwidnya itu tidak akan menghasilkan kekhusyuan. Ya, misalnya seseorang baca surat Yasin yang hanya sekian menit saja, saking ngebutnya, belepotan Yasin wa Quran, ini nggak benar itu. Demikian, ya, harus dibaca dengan tartil. Yasin, nikmati surat Yasin itu, bukan untuk, ya, qomat kamit ngebut tanpa tajwid. Demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Adab yang keenam. Adab yang keenam. Sebelum ke adab yang keenam, belum lagi fenomena tarawih kilat katanya. Setiap Ramadan selalu diviralkan. Ya, ada tarawih ngebut katanya. Tarawih ekspres. Ya, sekian puluh rakaat hanya dalam sekian menit. Ini nggak benar yang seperti itu. Tidak sah sholat seperti itu, ya, tidak sah. Baca Al-Fatihah dalam sholat itu rukun. Kalau baca Al-Fatihah hanya berantakan, bahaya. Demikian. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Adab yang keenam. Adab yang keenam ialah ikhlas ketika baca Al-Quran. Ini adab penting ini, dan ini adab yang sangat besar sekali, yaitu ikhlas ketika membaca Al-Quran. Ikhlas artinya seseorang yang hendak membaca Al-Quran dan dia ingin agar bacaannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganjar pahala. Saya ganti, ya, ini sekarang lagi musim, saya bilang diganjar pahala, dikiranya nanti ada unsur kampanye katanya. Saya ganti, ya. Sekarang lagi begitu, lagi musim comot-comot kata, ya. Itu main sindir-sindiran. Ya, saya ulang. Seseorang yang hendak membaca Al-Quran dan dia ingin agar diberi pahala atas bacaan Al-Qurannya, maka dia wajib untuk ikhlas ketika baca Al-Quran. Ya, dia wajib ikhlas ketika membaca Al-Quran. Artinya aktivitas ibadahnya ketika membaca Al-Quran itu semata yang dia inginkan adalah wajah Allah. Semata yang dia inginkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat ikhlas. Disebutkan dalam hadis di sini, hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajhuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah, Dia tidak akan menerima dari amalan apapun kecuali amalan yang ikhlas
dan diharapkan dengannya wajah Allah. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah kabarkan dalam hadis tersebut, di mana tidak semua amalan yang dikerjakan itu diterima. Kita ulang sekali lagi. Tidak semua amalan yang dikerjakan itu diterima. Beliau terangkan, amalan baru diterima di sisi Allah ketika amalan tersebut dikerjakan dengan ikhlas. Ikhlas, niatnya ikhlas. Dia harap Allah dari amalan tersebut, termasuk baca Al-Quran. Oleh sebab itu, mari kita luruskan terus niat-niat kita, ya. Mari kita luruskan terus niat-niat kita ketika membaca Al-Quran, ya. Saya ulang, mari kita luruskan niat-niat kita ketika membaca Al-Quran. Karena kasihan, rugi, sayang, sia-sia. Sudah capek-capek ya, sekian menit, sekian jam duduk baca Al-Quran, itu tidak bernilai pahala sama sekali kalau tidak ikhlas. Itu. Seperti misalnya dia baca Al-Quran karena riya atau karena sum'ah, ya, agar dilihat orang, didengar orang, supaya mendapatkan pujian. Ini tidak ikhlas namanya. Demikian. Baik. Kalau ada yang bertanya, kalau begitu agar baca Al-Quran ikhlas, apakah berarti kita ya harus sembunyi-sembunyi dan suaranya tidak boleh terdengar oleh siapapun? Jawabnya tidak demikian. Jawabnya tidak demikian. Kalau seseorang sengaja memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya kepada orang lain dengan niat misalnya dalam rangka memberikan contoh baik atau teladan baik, maka yang seperti ini tidak mengapa. Yang dikatakan tidak ikhlas itu ketika dia mengharapkan pujian dari orang lain. Contoh misalnya seorang suami atau seorang ayah di rumah sengaja ingin baca Al-Quran dengan suara agak dikeraskan agar didengar oleh istri dan anak-anaknya supaya menjadi contoh. Maka yang seperti ini bagus, ya. Yang dicela itu kalau mengharapkan pujian dari manusia. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Adab yang ke-7. Masih semangat atau tidak ini? Semangat ngaji atau semangat turu? Semangat ngaji ya? Nah. Adab yang ke-7. Adab yang ke-7 ialah berdoa tatkala baca Al-Quran. Berdoa ketika membaca Al-Quran, ya. Berdoa ketika membaca Al-Quran. Apa maksudnya? Begini maksudnya. Maksudnya adalah apabila seseorang dia sedang melewati bacaan ayat di dalamnya mengandung penyebutan rahmat Allah, surga, pahala dan semisalnya, maka ada anjuran untuk berdoa kepada Allah meminta hal tersebut. Dan apabila dia sedang melewati bacaan suatu ayat yang di dalamnya terdapat penyebutan azab, siksa, laknat, neraka dan semisalnya, maka dia dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah, ya, dari hal tersebut. Ini yang dimaksud dengan interaksi dengan Al-Qur'an. Ini yang dimaksud dengan interaksi dengan Al-Qur'an, ya. Dan ini hanya bisa diamalkan ketika seseorang mengerti arti atau kandungan makna yang dia baca. Ketika melewati ayat-ayat tentang surga dan semisal kepada Allah, minta surga. Dan ketika dia melewati ayat-ayat tentang neraka, dia berlindung kepada Allah, ya, dari neraka. Demikian. Ya. Dia yakni di tengah-tengah bacaan Al-Qur'an tidak mengapa. Ketika melewati ayat penyebutan tentang surga, dia berdoa dengan berbisik seraya berkata, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Boleh, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon surga kepadamu.
Ya Allah, sungguh aku mohon surga kepadamu. Dan ketika melewati ayat yang di situ terdapat penyebutan neraka, dia tidak mengapa mengatakan Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inni a'udzubika minan nar, atau dia mengatakan Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari neraka. Ya Allah, ya Allah, lindungilah kami dari neraka. Demikian. Yang seperti ini disyariatkan. Dalilnya ada hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau disebutkan di sini bahwasanya sahabat Hudzaifah dahulu beliau pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat qiyamul lail, di mana pada sholat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Subhanallah. Jadi qiyamul lailnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 3 surat terpanjang dalam Al-Quran. Lalu disebutkan dalam hadis tersebut, setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah ayat yang di dalamnya terdapat penyebutan rahmat, maka beliau pun meminta dan berdoa. Atau apabila beliau melewati sebuah ayat yang di dalamnya terdapat penyebutan azab, maka beliau pun berlindung. Ini persaksian sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seseorang dianjurkan untuk seperti itu. Ketika baca Al-Quran dan dia melewati bacaan ayat tentang surga, maka dia minta surga kepada Allah. Ketika dia melewati ayat yang di dalamnya terdapat penyebutan neraka, maka dia berlindung kepada Allah dari api neraka. Ini yang akan membantu seseorang dalam tadabbur, supaya makin khusyuk dalam baca Al-Quran. Dan untuk seorang muslim yang belum paham dasar-dasar bahasa Arab, maka dia bisa buka terjemahnya untuk dia baca. Tentang apa yang sedang dia baca, agar dia bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Baik jamaah sekalian, rahimani Allahu wa iyyakum. Adab yang ke-8. Adab yang ke-8 disebutkan yaitu dianjurkan tidak mengkhatamkan Al-Quran lebih dari 40 hari. Perhatikan, dianjurkan tidak mengkhatamkan Al-Quran lebih dari 40 hari. Perhatikan kalimatnya, dianjurkan, tidak wajib. Dianjurkan. Artinya apa? Artinya seseorang yang hendak mengkhatamkan Al-Quran, maka ada anjuran bisa mengkhatamkannya itu jangan terlalu lama hingga lebih dari 40 hari. Itu ada anjurannya. Nanti kita baca hadisnya. Jadi ini anjurannya. Paling lambat dianjurkan sudah khatam Al-Quran setiap 40 hari. Demikian. Jadi ada target khatam nih. Ada anjuran. Target paling lambat sudah khatam sebelum 40 hari. Ketika sudah khatam, baca lagi dari awal. Sampai khatam. Khatam, baca lagi dari awal. Khatam, baca lagi dari awal. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi kalau ditanya, sampai kapan kita baca Al-Quran? Jawabnya apa? Sampai mati. Ini orang muslim. Ini aktivitas harian muslim. Setiap hari baca Quran sampai mati. Khatam, ulang lagi. Khatam, ulang lagi. Khatam, ulang lagi. Hingga Allah wafatkan dia dengan husnul khatimah. Itu. Ini makanya seorang muslim jangan sampai dia biarkan hari-harinya lewat berlalu begitu saja tanpa baca Al-Quran.
Ya, makanya tidak elok kalau baru pegang mushaf baca Al-Quran ketika Ramadan saja. Bacalah Al-Quran di bulan Syawal, bacalah Al-Quran di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Al-Muharram dan seterusnya. Baca Al-Quran setiap bulan, tidak hanya di bulan Ramadan. Namun ketika memasuki bulan Ramadan, maka intensitas baca Al-Qurannya ditingkatkan. Begitu. Itulah hamba Allah sejati, bukan hamba musiman yang baru baca Al-Quran kalau lagi musimnya aja. Tidak, hamba Allah sejati dia baca Al-Quran sepanjang hayat. Nah itu. Dan tadi ada anjuran ya, ada anjuran ya kalau bisa paling lambat khatam Quran itu 40 hari. Ya, meskipun tidak mengapa seseorang khatam Quran lebih dari itu. Tapi ada anjuran ya adalah maksimalnya 40 hari. Disebutkan dalam hadis di sini. Ada dua hadis. Hadis pertama, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Di mana Nabi SAW bersabda. Beliau bersabda, "Iqra'il Qur'an fi kulli syahr. Iqra' fi 20 lailah. Iqra' fi 10. Iqra' fi 7 wa la tazidu 'ala dhalik." Kata Nabi SAW, bacalah olehmu Al-Quran setiap bulan. Maksudnya, khatamkan olehmu Al-Quran setiap bulan. Bacalah olehmu Al-Quran ya setiap 20 hari. Maksudnya, khatamkan olehmu Al-Quran setiap 20 hari. Lanjut, khatamkanlah olehmu Al-Quran setiap 10 hari. Lanjut, khatamkanlah olehmu Al-Quran setiap 7 hari. Dan janganlah engkau menambah lebih dari itu. Maksudnya jangan lebih lama dari itu. Nah ini. Dalam hadis ini Nabi SAW menyampaikan anjuran bagi orang yang hendak mengkhatamkan Al-Quran. Beliau anjurkan kalau bisa khatam itu setiap bulan. Dan satu bulan itu 29 atau 30 hari. Itu bulan Hijriyah. Ah itu. Ya. Ini saran dari Nabi SAW. Kalau mampu lebih cepat, kata beliau, silakan khatamkan Al-Quran 20 hari. Kalau mampu lebih cepat, silakan khatamkan 10 hari. Kalau mampu lebih cepat, silakan khatamkan 7 hari, kata Nabi SAW. Nah itu, di hadis ini maksimalnya paling lama anjurannya adalah sebulan. Ya kalau seseorang yang menghatamkan Al-Quran dalam sebulan, maka dia bisa bagi, berarti satu harinya berapa juz? 1 juz. Ya, maka satu hari satu juz. Ya, makanya ya ketika ada ajakan, ya misalnya apa ada istilah satu ya baca Al-Quran ya setiap hari satu hari satu juz, tidak mengapa, bagus. Ya, ada dasarnya dari Nabi SAW. Demikian. Nah, dalam riwayat At-Tirmidzi dan riwayat ini hasan, Nabi SAW ya dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu secara marfu' disebutkan, "Iqra'il Qur'an fi arba'in." Bacalah olehmu Al-Quran atau khatamkanlah olehmu Al-Quran ya dalam 40 hari. Nah, ini dalilnya nih. Kalau hadis pertama bilang maksimal 30 hari. Ternyata dari riwayat lain menyebutkan maksimal 40 hari. Nah, itu yang jadi dalil. Ya, maksimal dianjurkan khatam Al-Quran setiap 40 hari. Demikian. Ini anjuran. Alangkah bagusnya kalau seorang muslim bisa mengamalkannya. Nah, baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Adab yang ke-9. Saya izin minum dulu ya. Adab yang ke-9. Adab yang ke-9 ini agak mirip dengan adab yang ke-6, itu berkaitan dengan ikhlas. Adab ke-9
disebutkan, yaitu ikhlas. Ikhlas dalam mempelajari Al-Quran, mengajarkannya dan membacanya. Ikhlas ya dalam mempelajari Al-Quran, mengajarkannya dan membacanya. Artinya kalau tadi adab ke-6 lebih spesifik, ikhlas ketika baca Al-Quran. Adab ke-9 ada penekanan lagi, ikhlas dalam ya mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Artinya dia betul-betul mengharapkan wajah Allah dan pahala darinya, ya, dari aktivitas dia mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadisnya cukup panjang, di mana hadis ini terkenal dengan sebutan hadis tentang 3 orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Ya, hadis tentang 3 orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. 3 orang yang pertama kali ya neraka dinyalakan untuk mereka. Hadisnya ada penyebutan 3 orang. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seseorang yang dahulu sewaktu hidup di dunia dia telah mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut, dan dia pun dahulu rajin baca Al-Qur'an. Dia bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu dia akan didatangkan, lalu Allah pun akan menjadikannya, kita ulang, nanti di akhirat orang ini akan didatangkan, lalu Allah Ta'ala akan ya menjadikannya mengakui nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya, lalu dia pun mengakuinya. Qala fama amilta fiha. Allah pun berfirman kepada orang tersebut, apa yang dahulu engkau telah amalkan pada nikmat-nikmatku tersebut? Qala, dia menjawab, ta'allamtul ilma. Dia menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Kata orang tersebut, dahulu sewaktu di dunia aku mempelajari ilmu agama dan aku pun telah mengajarkannya lagi, serta aku pun dahulu rajin baca Al-Quran karenamu ya Allah. Ya, apa jawab Allah? Qala kadzabta. Allah menjawab, engkau dusta. Ya, engkau dusta. Allah mengatakan, walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim. Akan tetapi yang terjadi sebetulnya adalah engkau telah mempelajari ilmu agama agar engkau dibilang sebagai orang alim. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari. Dan engkau dahulu rajin baca Al-Quran supaya dibilang sebagai qari, ahli baca Al-Quran. Faqad qil, dan sungguh engkau sudah dapatkan pujian-pujian itu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkanlah orang tersebut lalu diseret ya di atas wajahnya sampai dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Lihat, ini salah satu orang dari 3 golongan orang yang akan menjadi orang-orang yang pertama kali dibakar dalam neraka. Siapa? Yaitu orang-orang yang sewaktu di dunianya udah hebat, udah bagus zahirnya, rajin ngaji, rajin baca Al-Quran, tapi ternyata niatnya rusak, niatnya salah. Ya, dia baca Al-Quran supaya dibilang qari. Dia baca Al-Quran supaya disanjung-sanjung oleh manusia. Dan betul sewaktu di dunia sudah disanjung. Kemudian namun nasib dia di akhirat, ya Allah katakan tadi, ya akhirnya dia pun akan diseret di atas wajahnya. Naudzubillah. Luar biasa, ini ngeri. Maksud diseret di atas wajah adalah ya wajahnya di bawah, diseret ke neraka sampai dilempar.
Naudzubillah. Itulah balasan untuk orang-orang yang dahulu sewaktu di dunianya salah niat. Sewaktu di dunia dia salah niat, dia cari pujian dan popularitas, dan sehingga dia pun dihormati banyak orang, kepalanya di atas. Tetapi ketika di akhirat karena niatnya rusak, kepalanya jadi di bawah. Itulah balasan buat orang-orang yang salah niatnya sewaktu di dunia. Oleh sebab itu mari, penting kita ingatkan diri pribadi dan kita semua, mari luruskan lagi niat-niat kita dalam beramal soleh, khususnya ketika membaca Al-Quran. Buat apa sih carmuk? Apa carmuk? Cari muka. Buat apa sih caper? Apa caper? Cari perhatian kepada manusia, kepada orang-orang. Mari kita renungkan, memangnya surga ada di tangan mereka sampai kita harus pamer sama orang? Hendaknya ya seseorang merenung, yang menciptakan surga, yang punya surga itu Allah. Maka carmuknya hanya kepada Allah. Rugi kalau cari muka dari orang lain. Oke, mungkin di dunia dia dipuji-puji, disanjung-sanjung, tapi di akhirat akan dihinakan. Naudzubillah. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, adab ke-10. Tadi sudah syuruk ya. Tapi kita lanjut sedikit. Nah, bismillah. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, adab yang ke-10. Adab yang ke-10 yaitu ya berta'awudz. Nah ini, berta'awudz dari syaitan ketika hendak baca Al-Quran. Ini adab. Ini adab. Artinya seseorang yang hendak baca Al-Quran, baik dia mulai baca dari awal surat ataupun dari pertengahan surat, ya, maka disyariatkan untuk apa? Berta'awudz dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung terkutuk. Ini. Itu berangkat dari firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat 98. An-Nahl ayat 98. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi memang ta'awudz sebelum baca Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu sendiri. Itu. Dan kalau ditanyakan apa korelasinya, apa urusannya baca Quran sama ta'awudz? Apa urusannya, apa hubungannya baca Al-Quran dengan syaitan? Jawabnya, Al-Quran ini sumber petunjuk dan kebaikan. Sedangkan syaitan itu sumber kesesatan dan keburukan. Maka ketika seorang hamba Al-Quran, ada satu makhluk yang tidak suka. Apa itu? Syaitan. Orang ketika punya niat mau ambil mushaf baca Al-Quran, itu ada satu makhluk yang jengkel. Ini saya nunjuk ke sini bukan ya, ada satu makhluk yang jengkel. Siapa? Syaitan. Syaitan. Ya. Ini. Oleh sebab itu, ya, seorang hamba diperintahkan untuk apa tadi? Berta'awudz, biar Allah jaga dari syaitan. Itu. Demikian. Jadi ketika kita ini hendak ambil mushaf mau baca Al-Quran, itu ada yang nggak suka. Yang nggak suka siapa tadi? Syaitan. Makanya orang yang nggak suka dengan bacaan Al-Quran cuma setan. Nah itu. Ya, orang yang tidak suka dengan bacaan Al-Quran hanya syaitan. Nah itu. Jadi perlu diperhatikan. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Adab yang ke-11. Dan itu terbukti loh. Coba ya. Betapa setiap harinya bisikan-bisikan syaitan selalu menghampiri.
Ketika kita ada niat, cita-cita ingin baca Al-Quran, ingin mengkhatamkan Al-Quran, ada saja bisikannya. Udah nggak usah. Ya, udah enakan tidur. Udah main HP aja. Ini saya bawa santri ini, biar pada semangat juga ya. Jangan malas ya. Pokoknya kalau ada bisikan, udah nggak usah ngapal, nggak usah murojaah, nggak usah baca Al-Quran. Seton. Karena cuma seton yang jengkel kalau kita baca Al-Quran. Nah itu. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Adab ke-11. Ini sebelum saya lanjut, materinya mau sampai jam berapa biar saya bisa ukur? Oke, sampai 38 ya. Baik. Biar saya bisa ngukur ini. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Sekarang 29. Kalau begitu kita ringkas. Adab yang ke-11 yaitu memperbagus atau memperindah suara ketika baca Al-Quran. Memperbagus atau memperindah suara ketika baca Al-Quran. Ini adab, dan ini dianjurkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Ya, seorang Muslim ketika membaca Al-Quran hendaknya dia mengeluarkan suara terbaiknya. Nah, itu. Tidakkah kita perhatikan ya, para penyanyi mereka mengeluarkan apa? Suara terbaik. Sekalipun yang mereka lantunkan adalah kemaksiatan dan kemunkaran. Masa kita muslim yang baca Al-Quran malas untuk mengeluarkan suara terbaik kita? Itu. Ya. Jadi jangan sampai ketika podium suaranya merdu bagus, ketika pidato, tetapi ketika baca Al-Quran karena malas-malas, ya, nah, suaranya suara yang soak-soak kayak itu. Nah ini perlu diperhatikan ya. Harus semangat. Ini yang kita baca dan kita lantunkan firman Allah pencipta kita, yang sudah memberikan segalanya dalam hidup ini untuk kita. Itu Al-Quran, firman Allah. Maka mari kita keluarkan suara-suara terbaik kita ketika membaca Al-Quran. Kita singkat ya, kita tidak bacakan teks Arab hadisnya supaya beres waktunya ini. Adab yang ke-12. Adab yang ke-12. Adab yang ke-12 ialah tidak mengeraskan bacaan Al-Quran hingga mengganggu orang lain. Nah ini adab. Tidak mengeraskan bacaan Al-Quran sampai mengganggu orang lain di sekitar. Nah, itu. Ini adab. Baca Al-Quran bagus, mengeluarkan suara terbaik bagus, tapi kalau volumenya terlalu kencang, terlalu keras sampai orang di sekitar terganggu, nah ini tidak bagus jadinya. Ya, santri ya. Gak ada teman ente yang itu ya. Wah. Nah, jangan itu ya. Nah. Jadi ini adab, Ya, artinya apa? Ketika misalnya dalam masjid ya, di mana dalam masjid itu ada banyak jamaah, macam-macam. Ada yang sedang sholat sunnah, ada yang sedang zikir, ada yang sedang baca Al-Quran. Coba disesuaikan volumenya, gitu. Disesuaikan volumenya, ya, agar jangan sampai ya mengganggu orang lain yang juga beribadah. Demikian. Baik, ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Dan ini nasihat ya, ini nasihat. Dan kita selalu nasihatkan. Kita selalu nasihatkan di mana-mana, ya. Kita selalu nasihatkan di mana-mana. Ya. Bacaan Al-Qur'an itu bagus. Tapi kalau sampai mengganggu orang lain, mengganggu orang sekitar, mengganggu warga, mengganggu tetangga, ini nggak bagus. Ini tidak bagus. Sebagian orang ketika dinasehati, tapi ini syiar katanya. Kita katakan syiar itu kalau sesuai sunnah. Kalau tidak sesuai sunnah bukan syiar, namanya ganggu. Nah itu, ya.
Jadi dalam syiar itu juga bukan cuma modal semangat, tapi modal ilmu. Jangan sampai niatnya ingin syiar, tapi ternyata malah ganggu orang istirahat, ganggu orang tidur, ya, ganggu orang yang punya bayi, ganggu orang yang sedang sakit. Ini nggak baik. Jadi perlu diperhatikan. Nah, baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, adab yang ke-13. Adab yang ke-13 ialah berhenti. Adab yang ke-13, memberhentikan bacaan Al-Quran apabila sudah merasa ngantuk. Memberhentikan bacaan Al-Quran apabila sudah terasakan kantuk. Itu disebutkan dalam hadis itu, ya, arahan dari Nabi SAW, di mana seorang ketika baca Al-Quran, baik itu di luar sholat ataupun di dalam sholat, lalu dia ditimpa kantuk sampai bacaannya hilang-hilangan, udah ngelantur, baca Al-Kafirun nggak beres-beres kan. Maka itu adabnya adalah apa? Berhenti dulu, berhentikan bacaan, ya. Bisa rehat dulu, santai dulu, ya. Bisa minum dulu. Tadi katanya bisa ngopi dulu, silakan ngopi, tidak mengapa. Bisa cuci muka dulu, begitu. Itu caranya, ya. Adapun kalau tetap dipaksain lanjut baca sedang kantuk parah, itu jadi nggak bagus justru. Jadi ngaco, nanti bisa ngerusak bacaan nanti, ya. Demikian, itu adabnya. Yang ke-14, adab ke-14. Ya, adab ke-14 ialah ada anjuran untuk minta dibacakan oleh orang yang suaranya bagus. Ya, adanya anjuran untuk minta dibacakan Al-Quran oleh seseorang yang suaranya bagus. Karena ada hadisnya. Jadi Nabi SAW itu beliau, ya, kadangkala minta kepada, ya, sebagian sahabatnya untuk bacakan Al-Quran. Ya, beliau senang untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Nah, itu. Ini perbuatan Nabi SAW. Nah, itu. Ya, maka tidak mengapa kita satu sama lain, ya, saling memperdengarkan bacaan gantian. Ya, bapak dulu, baru saya, dan seterusnya, begitu, ganti-gantian. Ya, sekian halaman, ya, satu ain, dan seterusnya, saling gantian, bagus, tidak mengapa. Dan itu menjadi salah satu kiat, ya, adanya partner dalam baca Al-Quran, bagus. Berikutnya adab ke-15, ya. Baik, adab ke-15 di sini sejatinya mirip dengan adab sebelumnya tentang interaksi membaca Al-Quran. Anjuran untuk interaksi ketika membaca Al-Quran. Adab ke-16, dan ini yang terakhir sebelum kita tutup materinya. Adab yang ke-16 yaitu tidak baca Al-Quran di dalam ruku' dan sujud. Tidak baca Al-Quran ketika ruku' dan sujud. Karena ada hadisnya bahwa kita dilarang untuk baca Al-Quran ketika ruku' dan sujud. Sehingga ruku' dan sujud di dalam sholat itu bukan tempat untuk baca Al-Quran. Dalam hadis disebutkan, ketika ruku' yang dianjurkan itu mengagungkan Allah. Makanya kita baca Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku', bukan baca Al-Quran. Kemudian ketika sujud, kata Nabi SAW, yang dianjurkan ialah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kata beliau, karena posisi sujud salah satu kondisi mustajabnya doa itu. Makanya ketika sujud yang ditekankan ialah bersungguh-sungguh dalam berdoa, bukan baca Al-Quran. Nah, itu, ya. Jadi dilarang baca Al-Quran ketika ruku atau sujud. Kemudian timbul masalah, apa hukumnya berdoa dalam sujud, mengambil doa dari ayat Al-Quran. Nah, itu. Di satu sisi kan dilarang baca Al-Quran ketika sujud. Di satu sisi lagi ingin berdoa pakai doa yang ada dalam Al-Quran. Misalnya doa sapu jagat. Doa apa?
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa dari Al-Qur'an. Apa hukumnya kita baca doa tersebut ketika sujud? Ya, jawabnya wallahu alam adalah boleh dengan catatan niatnya doa bukan baca Al-Qur'an. Nah, itu. Jadi boleh ketika sujud malah ya, memanjatkan doa-doa yang terambil dari Al-Qur'an dengan niat berdoa bukan niat baca Al-Qur'an. Demikian, mohon maaf, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Ya, selesai dari bab tersebut. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya memasuki bab ke-10, yaitu adab-adab di dalam berpuasa. Adab-adab dalam berpuasa. Demikian. Masih banyak bab yang akan kita pelajari. Dipersilakan jika ada yang ingin disampaikan. Nah, kalau ada silakan. Baik, kalau begitu cukupkan ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan menjadi pemberat timbangan kebaikan pada hari kiamat kelak. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala menuliskan pahala yang sangat besar untuk segenap pengurus dan jamaah Masjid Nurul Iman, dan semoga Allah taala kumpulkan kita semua kembali di surga firdausnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.